Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan ya, dan semoga semuanya tetap semangat. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai DDL. Di mana DDL sendiri nanti yang kita pelajari yang pertama ada create, kemudian ada alter, dan ada drop. Nah, kita buka pertama XAMPP. Pastikan XAMPP atau MySQL kalian sudah terinstall di laptop kalian masing-masing. Nah, kemudian kita klik start pada bagian Apache atau baris yang pertama, kemudian start pada MySQL atau baris yang kedua. Nah, ketika sudah start semua, kalau udah tandanya berganti stop sama stop, ini berarti MySQL kita sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita buka command prompt. Nah, kalian bisa klik start, kemudian cari command prompt. Kita masukkan, atau bisa juga kalian masukkan CMD gitu. Kalau biasanya ini yang gini. Biasanya kalau saya itu klik start, keyboard start Windows di laptop, kemudian berbarengan dengan huruf R. Jadi Windows R, kemudian di pencarian ini itu masih masukkan CMD. Kemudian enter. Nah, ini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Tuh. Kemudian kita masuk pada MySQL-nya terlebih dahulu. Caranya masukkan CD slice atau garis miring, kemudian XAMPP slice MySQL slice in. Kemudian tekan enter pada keyboard. Kemudian masukkan MySQL spasi min u spasi root spasi min p. Kemudian tekan enter. Nah, pada enter password ini nggak usah kalian masukkan passwordnya karena MySQL kita itu berbasisnya yang gratisan. Jadi nggak ada passwordnya, tekan enter. Nah, ketika sudah seperti ini tampilannya seperti yang Bu Fira contohkan, itu berarti MySQL kalian sudah masuk, sudah berhasil gitu. Nah, selanjutnya kita lihat database apa saja yang sudah ada di dalam MySQL kita. Caranya dengan memasukkan show spasi database pakai S titik koma, kemudian enter. Nah, jadi kalau show databases pakai S itu berarti menampilkan datanya lebih dari satu. Gitu. Nah, di sini ternyata sudah ada banyak sekali database yang sudah Bu Fira buat. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang pertama cara membuat database-nya. Bu Fira Windows-nya kecilkan, kemudian buka yang sudah Bu Fira siapkan. Nah, yang pertama itu kita akan membuat database-nya. Caranya masukkan create spasi nama database-nya. Nah, nama database-nya ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing. Nah, kalau di sini Bu Fira contohkan toko titik koma enter. Nah, ternyata salah, ada sintak yang salah. Kita ulangi lagi, create spasi database tanpa S spasi nama database-nya, jangan lupa titik koma, enter. Nah, kalau ada query OK, berarti database kita sudah
terbentuk, kita sudah berhasil membuat database-nya. Nah, kalau kita masih ragu-ragu, kita coba cek lagi database-nya udah terbentuk atau belum, database tokonya. Kita masukkan show lagi, show spasi databases, pakai S, titik koma, enter. Kita lihat di sini. Nah, ternyata database toko sudah ada, sudah terbentuk. Berarti kita sudah berhasil yang pertama membuat database. Selanjutnya, kita akan membuat tabel. Nah, tapi sebelum kita buat tabelnya, kita harus pilih database-nya. Database apa yang kita gunakan untuk membuat tabel di dalamnya? Nah, pastinya database yang baru saja kita buat. Jadi, caranya use spasi nama database yang kita inginkan untuk dibuat tabelnya. Kalau tadi nama database-nya adalah toko. Use toko, titik koma, enter. Nah, kalau sudah ada tanda database change, berarti database-nya sudah berhasil dipilih. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Di sini Bu Fira mencontohkan untuk membuat tabel barang. Yang pertama, masukkan create spasi tabel spasi nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Barang. Kemudian spasi boleh, tidak juga boleh. Kurung buka. Di dalam tabel barangnya itu ada kolomnya apa aja. Nah, contohnya seperti ini. Ketentuannya bisa dilihat di layar sebelah kanan. Nih, ada ID barang, nama barang, harga, stok dengan tipe datanya seperti ini, primary key-nya yang mana, dan sebagainya. Nah, kita akan buat seperti itu. Jadi, caranya create spasi table spasi barang, kurung buka. Yang pertama ID barang, ID underscore barang. Jadi, perlu kalian ingat untuk membuat judul kolom, nama tabel, ataupun nama database, itu di SQL nggak boleh ada tanda spasi. Jadi, jika kalian ingin memberikan spasi, itu menggunakan tanda penghubung, bisa tanda strip atau bisa garis bawah. Kalau di sini Bu Fira contohkan ID underscore barang. Kemudian tipe datanya apa? Integer atau int. Nah, kemudian cakupan nilai yang ditampung. Tampungan nilainya dibatasi maksimal berapa karakter? Ya, Bu Fira batasi 10. Kemudian itu nulnya no, tandanya tidak boleh kosong. Jadi Bu Fira masukkan not. Spasi key-nya ada tulisan pre. Nah, berarti ID barang itu termasuk primary key. Jadi Bu Fira tambahkan primary key. Koma. Ini bisa kalian lanjutkan, tapi biar rapi dan bisa kalian lihat, Bu Fira tekan enter. Kemudian kolom yang kedua atau field yang kedua adalah nama underscore barang. Spasi, tipe datanya fajar, kurung buka, cakupan nilainya 25, kurung tutup, koma. Jangan lupa tanda koma untuk memisahkan antara kolom 1 dengan kolom 2. Kemudian, kolom atau field yang ketiga adalah harga. Spasi integer, kurung buka 15, kurung tutup, koma, enter. Kemudian, field yang terakhir adalah stok. Kurung buka, integer, kurung buka 10, kurung tutup, kurung tutupnya 2 kali, karena di create table barang itu kan ada kurung buka. Nah, jadi yang kurung tutup yang terakhir itu untuk menutup di yang pertama ini. Kalau kurung tutup yang depannya, yang ini itu untuk
penutup kurung buka ini, integer. Jangan lupa yang terakhir adalah titik koma, enter. Nah, query OK. Nah, kita juga kalau sudah query OK sebenarnya sudah terbentuk tabelnya. Tapi untuk mengecek apakah tabel benar-benar sudah terbentuk, kita cek terlebih dahulu. Caranya dengan memasukkan show spasi tables pakai S lagi. Pokoknya yang memunculkan banyak, yang membutuhkan data yang banyak lebih dari satu, itu jangan lupa tambahkan S. Kemudian titik koma, enter. Nah, ternyata di tabel database toko itu sudah terbentuk tabel barang dan hanya masih terdapat satu tabel aja. Nah, di dalam tabel barang itu isinya atau strukturnya apa aja. Nah, untuk melihat strukturnya kita masukkan DESC spasi nama tabelnya apa yang akan kita cek, yaitu barang, titik koma, enter. Nah, di sini sudah sama antara yang Bu Vira buat dengan ketentuan yang sudah Bu Vira sediakan itu sama. Nah, kemudian kita akan menambahkan kolom keterangan. Misalkan ternyata kolom yang kita buat kan cuma 4. Nah, setelah kita cek, oh ternyata kurang satu kolom lagi. Nah, cara menambahkannya seperti apa? Nah, cara menambahkannya kalian nggak perlu menghapus tabelnya kemudian membuat lagi, nggak perlu. Jadi bisa ditambahkan kolomnya. Caranya dengan menggunakan alter. Nah, jadi masukkan alter spasi table spasi nama tabelnya. Nama tabel untuk menambahkan kolomnya apa? Nah, di sini barang. Jadi alter table barang spasi add, maksudnya menambahkan kolom keterangan spasi varchar tipe datanya kurung buka misalkan 25 tutup kurung titik koma, enter. Nah, ternyata query OK lagi. Nah, kita cek field atau kolom keterangan sudah masuk ke tabel barang atau belum. Nah, caranya kita ulangi lagi, DESC spasi barang titik koma, enter. Nah, ternyata kolom keterangan sudah ada di dalam tabel barang. Nah, misalkan nih, setelah kita melihat data-data lagi yang akan kita masukkan, ternyata kolom keterangan yang baru saja kita tambahkan itu tidak usah atau tidak perlu ada juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita perlu menghapusnya biar penyimpanannya juga tidak memenuhi penyimpanan. Gitu. Jadi untuk menghapus keterangan kita juga menggunakan alter. Nah, caranya masukkan alter spasi table spasi nama tabelnya apa, barang spasi drop itu untuk menghapus, spasi kolom spasi nama kolom yang akan kita hapus. Nah, kolom yang akan kita hapus adalah keterangan. Jadi masukkan kolom keterangan. Jangan lupa diakhiri titik koma, tekan enter. Nah, query OK lagi. Kita cek lagi. Nah, biar kalian nggak perlu ngetik lagi di DESC barang, tekan tombol panah pada keyboard yang mengarah ke atas. Jadi up. Kan ini masih alter table, tekan tanda panah yang mengarah ke atas lagi. Nah, DESC barang. Lalu langsung tekan enter. Nah, ternyata kolom keterangan antara ini yang sebelum di drop kolomnya dan ini setelah di drop kolomnya, itu kolom keterangan sudah terhapus. Nah, misalkan kita ingin mengubah atau mengupdate judul kolomnya. Jadi misalkan ini kan ada ID barang,
nama barang, harga, dan stok. Misalkan harga ini mau kita ubah menjadi judulnya harga barang. Soalnya nanti misalkan ada tabel-tabel yang lain mungkin bisa rancu gitu, bingung mau pakai harga yang mana, harga barang atau harga yang mana gitu. Jadi untuk membedakan mungkin kita bisa mengubahnya menjadi harga underscore barang. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ada lagi menggunakan alter juga. Nah, caranya kita masukkan alter spasi table spasi nama tabelnya apa? Itu barang. Jangan sampai tipu ya, soalnya kalau tipu nanti bisa nggak kebaca, tapi masih bisa dibenahi. Tabel barang spasi ceng yang mengubah spasi kolom, artinya mengubah kolom, harga spasi nama atau judul untuk kolom yang baru atau judul nama yang baru. Nah, jadi di sini Bu Fira kasih harga underscore barang. Jangan lupa tipe datanya juga ini bisa berbeda, bisa juga sama. Nah, Bu Fira ini mencontohkan tipe datanya sama. INT 15 tutup kurung titik com. Nah, jadi alter table barang ceng kolom harga, mengubah kolom harga menjadi judulnya harga barang. Dengan tipe data integer, maksimal tampungannya adalah 15. Tekan enter. Query oke lagi. Nah, untuk memastikannya kita cek lagi di DESC barang, tekan panah atas pada keyboard DESC barang, kemudian tekan enter. Nah, gitu. Ternyata harga barang sudah berubah di sini. Pertamanya kan harga. Kemudian kita alter table, ceng kolomnya. Nah, di sini berubah menjadi harga barang. Nah, artinya sudah berhasil. Nah, untuk yang terakhir kita akan mencoba menghapus tabelnya. Nah, jadi misalkan kita sudah buat banyak 5 tabel gitu misalkan. Nah, ternyata ada satu tabel yang nggak kepake. Nah, jadi kita bisa menghapus tabelnya, nggak perlu kita hapus database-nya. Nah, jadi kita hapus tabelnya. Caranya dengan memasukkan drop spasi table spasi nama tabel yang akan kita hapus. Berarti di sini masih ada barang. Titik koma enter. Nah, query oke. Kita coba cek di database toko itu masih ada tabel barangnya atau enggak. Nah, caranya pakai show spasi tables titik koma enter. Nah, ternyata sudah empty atau kosong, berarti drop tabelnya sudah berhasil. Nah, untuk yang terakhir, untuk keluar dari MySQL, kita masukkan exit titik koma enter. Nah, ada by, berarti kita sudah berhasil keluar dari MySQL. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, bisa langsung bertanya pada Bu Fira atau bisa melalui kolom komentar. Terima kasih. Sebelum diakhiri, silahkan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih, Bu Fira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.